Kalau bicara anggaran, ada politik anggaran. Ya. Kita balik jadi anggaran politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa program PTEB Aceh Dekom hari ini, hari Kamis tanggal 24 September 2020. Dengan tema kita angkat hari ini adalah geliat ekonomi di tengah penyebaran pandemi. Dengan narasumber kita adalah Bapak Dr. Amri SA MSc. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah. Para pemirsa, di depan kita sudah hadir beliau. Selamat datang Pak Amri. Beliau adalah ini profesional tulai diri. Kendati beliau dosen karena beliau telah memiliki sertifikat perencanaan pembangunan atau planning dan penganggaran yang penganggaran uang negara atau budgeting baik di level nasional maupun internasional. Graduate Research Institute for Policy Studies. Siap. Great Tokyo. Beliau lepasan dari sana, dari Jepang. Ini saudara-saudara sudah hadir ya di depan kita. Ini seperti yang kita lihat ini. Pak Amri ini beliau adalah masih sangat muda ini. Ya. Hari ini sesuai dengan apa yang saya katakan tadi adalah geliat ekonomi di tengah penyebaran pandemi di Aceh. Kita membahas bagaimana kondisi kekinian ekonomi di saat pandemi di Aceh. Apa saja pemikiran beliau nanti untuk bagaimana mengembangkan ekonomi di Aceh. Apa saja rencana atau konsep atau formula beliau untuk pemerintah Aceh. Ini masukan-masukan untuk pemerintah Aceh. Sekaligus juga mungkin kalau ada yang harus disampaikan beliau nanti, kita minta beliau belak-belakan sajalah. Supaya bagaimana ekonomi Aceh yang saat ini sangat terpuruk dengan pandemi ini. Banyak masyarakat yang tidak bisa buka usaha lagi, Pak Amri. Banyak masyarakat pelaku usaha yang kolab. Tentu perlu penjaga pikiran-pikiran yang segar dari Pak Amri bagaimana mereka mencari jalan keluar. Itu Pak Amri yang kita bahas hari ini. Bagaimana menurut Pak Amri? Oke, baik. Secara umum dulu Pak Amri. Yang pertama saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangan acehimage.com untuk diskusi kita pada hari ini tentang geliat ekonomi di masa pandemi. Ini adalah diskusi yang sangat penting dan menarik karena ini adalah yang sedang berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama, geliat ekonomi kalau kita lihat sekarang ini sudah menurun drastis. Kalau kita lihat dalam konteks Indonesia, Indonesia ini kan amat sangat luas ini. Ada 17.700 pulau, 34 kabupaten, 520 kabupaten kota di Indonesia. Jadi sangat banyak. Jadi dalam konteks Aceh karena ini diskusinya adalah regional, provinsi saja. Kalau kita lihat Aceh ini ada 23 kabupaten kota. Ada 6.800 desa. Ya, jadi kalau kita lihat ekonomi sekarang akibat coronavirus 19 atau sering disebut dengan COVID, masyarakat itu disuruh lockdown, disuruh PSSB, artinya tinggal di rumah. Ini artinya ekonomi masyarakat ini diputuskan. Dengan diputuskan ekonomi masyarakat, maka menyebabkan kegiatan ekonomi itu terhambat. Dengan terhambat ekonomi itu mengganggu uang nasional secara umum. Maka APBN kita turun drastis. Data hari ini saya peroleh adalah 500 triliun kurang APBN. Begitu juga dengan APBA dilakukan refocusing. Refocusing artinya pemotongan anggaran untuk memfokus untuk coronavirus ini. Nah, akibat coronavirus ini berdampak untuk semua lapisan masyarakat. Seperti kita ketahui bahwa pelaku ekonomi yang ada di Indonesia ini kan ada 3. Yang pertama negara, itu lewat BUMN-nya. Yang kedua swasta. Swasta ini bisa konglomerat, bisa usaha menengah, bisa usaha kecil. Dan yang ketiga koperasi. Nah, yang banyak
masyarakat yang bergelut di sini adalah di sektor yang kedua, swasta. Kalau BUMN kan kita bisa lihat di Itu Indonesia. banyak tenaga kerja di sana ya? Ya pasti, Iya, pasti. Saya ingin lihat dulu secara makro dari 3 pelaku ekonomi yang paling banyak yang kedua ini. Yang konglomerat kan terbatas dia. Terbatas. Kemudian BUMN juga terbatas. Yang paling banyak kan masyarakat. Jadi kalau kita dalam konteks Aceh 5,5 juta rakyat Aceh, ini kan tersebar di 6.800 desa lebih kurang. Nanti kita bisa cek data ini. Jadi ya Bapak lihat ini ada suatu kontraksi apa namanya? Yang lebih di masyarakat. Pasti. Karena kan masyarakat disuruh lockdown. Ini limbung ya? Ya, disuruh lockdown, disuruh PSSB, jangan keluar rumah, tinggal di rumah. Otomatis Jadi kan justru tidak nyaman di sana ya? bukan tidaknya, malah tertutup ekonomi. Jadi semua sektor tertutup ekonomi kecuali untuk sektor-sektor pertanian, perikanan, perkebunan. Karena itu untuk konteks Aceh diarahkan ke sana. Dana Covid yang sudah ada 2,3 triliun kalau saya nggak keliru di Aceh, segera direalisasi, jangan ditunda-tunda lagi. Kalau untuk Indonesia ini program pemulihan ekonomi nasional PEN itu ada lebih kurang 695 triliun. Kalau untuk Aceh itu ada 2,3 triliun. Nanti dicek, mungkin kalau lebih sedikit 2,4 triliun lah. Jadi caranya adalah cepat realisasi karena daya beli masyarakat sekarang sudah rendah sekali. Daya beli masyarakat, saya mengatakan bahwa ekonomi masyarakat Aceh sekarang lagi morat-marit. Morat-marit dan susah. Jadi ada upaya kita, bagaimana upaya pemerintah untuk menormalkan kembali ini? Ini kan harus ada formula-formula tertentu ini. Ini kan khusus ini ya, keadaannya khusus ini, keadaan pandemi. Ada nggak formula? Formula khusus, ikuti saja program nasional pemulihan ekonomi nasional. Ikuti aja, provinsi juga ikuti aja. Jadi jalan keluarnya karena uang di masyarakat ini sedikit, segera realisasi uang baik dari mekanisme APBN, mekanisme APBA, mekanisme APBK maupun mekanisme APBDes. Jadi di Indonesia ada 4 mekanisme anggaran. Semua itu uang negara. Kalau ini lambat dilakukan bantuan langsung tunai misalnya, maka akan berdampak dia. Seperti kita ketahui triwulan pertama Indonesia itu pertumbuhan ekonomi masih positif. Triwulan kedua itu negatif, minus 5,3%. Triwulan ketiga 5,3. Triwulan ketiga hasil prediksi hari ini bisa 2,7 sampai 1%. Ini data terakhir. Jadi alhamdulillah Indonesia masih berada belum krisis ekonomi, belum resesi ekonomi. Tapi sudah ke pintu dia. Tapi itu tanggal 1 Oktober nanti akan diumumkan. Kalau pertumbuhan ekonomi yang masih minus 2 kali berturut-turut, secara teoritis pasti sudah resesi ekonomi. Dan ini berbahaya sekali. Kalau resesi ekonomi akan krisis ekonomi. Resesi ekonomi artinya pertumbuhan ekonomi negatif berturut-turut selama 2 triwulan. Jadi nggak bisa Pak untuk menutupi misalnya untuk dengan potensi-potensi yang ada di daerah. Ini sekarang ini kan seperti barang ini kita lihat. Ini yang dirasakan masyarakat kecil dulu nih. Itu semacam barang, ini barang daya, terus barang kesiapan daerah kurang, sehingga barang dari Medan juga masuk. Pengaruh nggak ini terhadap? Pasti, karena kan pertumbuhan ekonomi kan dihitung PDRB. Apa namanya, perputaran barang dan uang. Kalau disuruh lockdown, disuruh PSSB, disuruh tinggal di rumah, atau jangan melakukan kegiatan ekonomi, otomatis kan terputus ekonomi. Kalau terputus kegiatan ekonomi kan orang bisa menganggur, pengangguran naik, kemiskinan juga naik, pemerataan ekonomi juga nggak terjadi, pertumbuhan ekonomi otomatis. Inilah yang disebut dengan resesi ekonomi. Kalau satu langkah lagi jadi krisis ekonomi. Dan ini berbahaya. Yang dimaksud dengan resesi ekonomi dan krisis ekonomi adalah sakit ekonomi. Dia sakit pertama sakit sedikit, lama-lama bisa parah. Kalau parah itu harus diopname. Dan itu berbahaya sekali. Nah, untuk konteks Aceh saya pikir karena sektor andalan di kita, apapun cerita dari 5,5 juta rakyat Aceh ini umumnya akan bekerja di sektor pertanian. Yang kedua perikanan. Yang di pinggir itu semua perikanan. Kalau yang satu lagi perkebunan, baik perkebunan yang buah-buahan misalnya. Dan ini karena itu sektor ini harus dipertahankan. Segera realisasi bantuan langsung tunai pemerintah untuk masyarakat yang dapat 2,4 juta per orang, supaya daya beli masyarakat Tapi sampai saat ini kita kok belum ada realisasi. Nah, inilah perlu kita memberi saran kepada pemerintah daerah supaya cepat merealisasi. Ini kan yang bertanggung jawab sebenarnya kan Biro Ekonomi lah. Kalau secara keseluruhan asisten bidang ekonomi, Biro Ekonomi,
Kemudian dinas-dinas yang menyangkut dengan pemberdayaan ekonomi, dinas koperasi, dinas perdagangan, semua dinas-dinas itulah. Jadi harus bekerja sama, cepat merealisasi bantuan langsung tunai agar masyarakat dapat uang, kemudian bisa membelanjakan sehingga sektor pertanian, sektor perikanan ini bisa hidup. Dengan hidup ini maka kita akan aman. Tapi kan ada masalah lain ini. Ada juga sekarang ya masih ada upaya terus berjalan ekonomi. Tapi dia terikat utang misalnya dengan bank. Ini kan harus mencukupi dulu untuk membayar utangnya di bank ini. Sedangkan pendapatan makin mengecil ini kan tambah parah ini kejadian. Karena itu kan ini ada kebijakan-kebijakan nasional menyangkut dengan kredit, mungkin ada penundaan dan sebagainya. Tapi dalam tataran teoritis saya bisa ngomong, tapi praktis nanti kan bagaimana yang ada di lapangan. Idealnya memang harus sesuai dengan teori dan praktik. Cakap serupa bikin, apa yang dicakap itu yang dibikin. Jadi betul-betul membantu rakyat. Begini, intinya uang pemerintah, dana refocusing yang dibantu untuk masyarakat ini segera direalisasikan agar uang masyarakat punya uang, dengan ada uang dibelanjakan sehingga efek multiplier ada. Kalau enggak, ini akan macet ini. Kalau macet ekonomi, kalau mati sektor pertanian, habislah. Otomatis yang lain ikut. Pasti. Karena kalau kita lihat seperti negara-negara tetangga kita, Singapura itu pertumbuhan ekonomi sudah minus 40%, itu boleh dicatat. Malaysia kalau nggak salah saya 17%. Singapura paling tinggi karena mereka adalah sektor jasa dan perdagangan. Sementara Indonesia kan masih ada pertanian, jadi tidak terlalu berdampak. Maka Indonesia sampai hari ini belum resesi ekonomi. Sampai hari ini mungkin dalam 2 minggu yang akan datang ada diumumkan. Nah, itulah. Ada nggak menurut Pak Abril lihat? Ini persiapan ini kita kan sesuatu ini harus dari awal persiapan. Jangan kayak waktu COVID kita nggak persiap apa, kelimpungan jadi ya. Ini begini juga, kita sudah tahu ada sinyal bahwa ini akan terjadi resesi. Kira-kira di pemerintah kita sudah ada? Kalau nasional sudah ada program pemulihan ekonomi nasional namanya. Kalau di Aceh sudah ada dana refocusing itu. Dana refocusing ini harus segera dicairkan, jangan ditunggu bulan 12, jangan ditunggu bulan 11. Karena ini kan uang rakyat. Begini, karena kita orang bermasyarakat seringlah mengamati warung kopi dan seterusnya. Saya melihat ada pejabat pemerintah, dia pikir uang dia ini uang yang ada di kantor dia ini uang dia, padahal ini kan uang rakyat. Saya pernah mengatakan bahwa ini uang rakyat. Oh, nggak kayak gitu Pak Amri. Kalau uang rakyat itu di kantong rakyat masing-masing. Kalau ini uang kami katanya. Itu dia. Seperti itu dia bilang. Jadi saya kayak gimana ini? Ini kan bisa. Ini ketidakpahaman atau kebodohan ini? Bisa dia. Kalau pejabat semacam ini. Yang pertama dia main-main. Yang kedua memang sifatnya seperti itu. Jadi tidak boleh watak ya, watak karakter. Nggak boleh dilambat-lambatkan. Harus segera ini. Kalau nggak nanti akan terjadi resesi ekonomi dan ujungnya ke krisis ekonomi. Fakta lapangan gimana Pak? Fakta lapangan saya data real tentang realisasi dana COVID ini saya nggak lihat. Jangankan kita, saya lihat DPR saja nggak punya gitu. Jadi idealnya itu harus transparan aja. Biar cepat habis. Uang ini, kalau uang kan konsumsi masyarakat, ini sekarang kalau istilah saya ekonomi masyarakat Aceh lagi morat-marit. Kalau kita bicara dalam konteks Aceh, Indonesia sama aja. Jadi dari refocusing itu kan sudah cukup lama lah. Udah 5 bulan. 5 bulan. Sudah 5 bulan. Ini pernah nggak di uang ini dicairkan misalnya ke tempat tertentu sehingga ini bermanfaat langsung? Saya nggak melihat itu. Maksudnya begini saya lihat. Karena ini kan tidak transparan. Ini yang sering dituntut oleh di Aceh ini kalau kita lihat masyarakat menuntut transparansi dana COVID ini kan. Jangankan masyarakat umum, akademisi, mungkin dewan saja tidak tahu nih tidak paham dia. Bukan tidak paham, tidak diumumkan. Ideal kan diumumkan saja berapa sudah habis atau berapa di mana saja. Jangan-jangan kita nih barangkali sekali-sekali kita boleh negative thinking. Tapi kan ada hak bertanya ini dewan. Inilah proses yang sedang terjadi. Idealnya begini, dia harus cepat realisasi. Yang pertama kan ada uang mekanisme APBN, cepat realisasi untuk masyarakat agar daya beli masyarakat itu meningkat. Kalau dari sektor-sektor real lainnya, kalau kita lihat kan mati dia. Usaha konglomerasi sudah mulai PHK, usaha BUMN, Garuda Indonesia aja sudah PHK 3.000 pegawai. Kemudian usaha yang kita harapkan usaha kecil ini bagaimana hidup kalau daya beli nggak ada. Jadi bagaimana kita mau cerita bahan kecil sedangkan bahan pangan aja kita hari ini pembelian bahan pangan ini kan sangat rendah.
Itulah daya beli kurang karena uang nggak ada di masyarakat. Begini dia, uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Itu penting untuk dipahami. Nah, begitu uang nggak ada di masyarakat, daya beli akan kurang. Ini kan bisa lihat, kita bisa sebenarnya begini dia. Kalau bicara ekonomi itu adalah bicara data dan fakta. Itu bukan menghayal. Jadi begitu kita lihat data dan fakta, daya beli memang rendah. Ini kan berdampak dia. Karena itu saran saya supaya tingkat konsumsi masyarakat ini terus ada, ya bantuan pemerintah ini, bantuan langsung tunai, baik program PEN, pemulihan ekonomi nasional, baik mekanisme APBN, mekanisme APBA, mekanisme APBK, maupun satu lagi yang kecil tuh, mekanisme APBDes, segera dicairkan. Yang desa itu ya? Ya, desa. Jadi kalau dicairkan, masyarakat punya uang, daya beli meningkat. Otomatis kan tidak terganggu ekonomi. Minimal begini, kalau tidak terjadi pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ke atas, terjadi pemerataan ekonomi. Enggak, saya menarik itu masalah pangan dulu. Ini Pak Abri, saya penasaran aja ini. Karena pangan kita, misalnya daratan tinggi Gayo itu ada sayur bayur, ada kol, ada kentang, ada macam-macam yang sifatnya sayur-sayuran, tapi justru dibawa ke Medan. Tidak ada pasar di Aceh. Jadi kan ini bertambah 2 kali. Artinya setelah ini kejadian, justru orang Aceh beli lagi ke Medan, bawa ke Medan Aceh. Ini dia. Sebenarnya kan mekanisme pasar harus terjadi. Di Aceh ini kan kalau kita menyalahkan orang, kalau kita sebutkan nanti menyalahkan orang, yang bertanggung jawab di bidang ini siapa? Disperindak. Berarti dia yang ngatur itu. Janganlah dibawa ke Medan lagi, baru balik ke Aceh. Kalau kita perhatikan, kosnya. Iya betul. Kebutuhan pokok di Aceh umum kan berasal dari Sumatera Utara, sehingga uang yang masuk ke Aceh sangat banyak, tapi keluar lagi ke Sumatera Utara. Kalau uang sudah keluar dari Aceh, otomatis kan uang kurang di sini, pengangguran meningkat, kemiskinan meningkat. Karena definisi orang miskin bagi saya adalah orang yang tidak punya uang. Tapi ada juga Pak Amri, orang itu nggak punya uang, tapi punya toko 20, itu namanya orang pelit itu. Itu kalau definisi umumnya, tapi secara teoritis itu lebih dalam. Tapi intinya begitu. Jadi kenapa bisa begini? Ya seperti tadi. Jadi harus diatur semua. Yang pertama harus diatur di Aceh, saya pikir sektor pangan tadi. Pertanian yang paling utama. Paling utama itu adalah kebutuhan pokok, beras, minyak. Ini mengamankan itu dulu. Yalah. Inilah kalau menurut saya, saya mengatakan dalam forum ini yang kurang perhatian pemerintah. Pemerintah di tingkat provinsi asik sibuk dengan mengurus APBA, padahal bukan itu. Karena itu ini harus fokus ke situ supaya rakyat sejahtera. Ini penting ini. Ini penting ya. Saya harus sampaikan di sini. Kalau ini diperhatikan, pastikan tujuan pemerintah kan untuk mensejahterakan rakyat. Kalau provinsi, mensejahterakan rakyat di provinsinya. Setahu kita, ini PLT Gubernur Aceh itu berulang-ulang ini mengatakan, mengeluarkan statement bahwa dia tetap membantu pertanian. Tapi kalau memang seperti Pak Abri katakan bahwa ini tidak juga berjalan, ini kesalahannya ada di teknis, di teknis atau ketidakmampuan di teknis. Kan ada dinas yang mengatur itu. Ada tupoksi masing-masing. Setiap dinas kan ada tupoksi, bukan tupoksi. Tupoksi tugas pokok dan fungsi. Tupoksi ya? Bukan. Tupoksi masing-masing. Ini kan kalau kita perhatikan dinas ini, agak bahasa saya, maaf ini agak keras sedikit. Cuma kemampuan paraf kiri, paraf kanan, realisasi APBA ini kan tidak bisa begitu. Seperti Pak Anwar bilang tadi, mengurus masalah pertanian yang ada di Aceh Tengah, bagaimana jangan dibawa lagi ke Sumatera Utara biar murah sedikit. Ini begini Pak Anwar, kalau kita melihat ekonomi real aja, kalau kebutuhan yang di Banda Aceh ini, pergi aja ke Lembaru, lihat dari mana datangnya. Itu lihat, kemudian baru kita lihat kenapa bisa mahal. Kenapa? Katakan tadi dari Aceh Tengah ke Medan, Medan ke sini lagi. Nah, siapa yang bertanggung jawab ini? Bukan gubernur, tapi secara umum gubernur. Tapi dinas terkait yang mengatur itu. Kan nggak mungkin mengatur masalah perdagangan ini diatur oleh Satpol PP dan WH. Satpol PP dan WH itu kan ada dinas sendiri. Dinas terkait. Kan masing-masing dinas itu ada SKPA-nya. Karena itu harus dioptimalkan. Jadi jangan pada tataran ngomong yang dilihat, tetapi pada tataran action. Kalau action tidak ada, berarti kan nggak benar. Ini kan dengan kondisi seperti ini yang kita awal-awal tahun kemarin, kita dengar sering isu di spanduk-spanduk ditulis kemiskinan Aceh meningkat. Tapi justru habis itu kejadian dengan COVID.
otomatis dia tidak bisa keluar, ini nggak bisa ada mata pencarian. Pertama kok kemiskinan. Pasti. Ada nggak Bapak melihat ke sana? Pasti. Ya. Itu jangankan dalam konteks Aceh, provinsi konteks nasional juga. Iya. Dunia juga begitu. Karena gini dia, coronavirus ini orang disuruh lockdown, disuruh tutup kegiatan ekonomi. Otomatis kan kegiatan ekonomi dan bisnis nggak ada. Iya. Otomatis pencaharian orang nggak ada karena orang masyarakat mendapatkan uang itu kan dari kegiatan ekonomi dan bisnis. Dia bisa. Lockdown artinya matikan kegiatan ekonomi dan bisnis, itu maknanya. Iya. Tapi tidak ada dikasih jalan keluar ya? Jalan keluar. Solusinya apa setelah dilarang itu? Solusinya yang tadi saya bilang kan ada program pemulihan ekonomi nasional, bantuan langsung tunai, dibantu disubsidi lah. Itu pemerintah. Disubsidi. Tapi di tataran bawah? Di tataran bawah itulah bantuan. Belum kita lihat. Apakah ada action atau tidak kan kita tidak tahu. Kita lihatlah realisasikan ini. Artinya yang pasti pemerintah pusat dari atas ini itu sudah melakukan pencairan dana itu. Sudah mengirim dana itu. Sudah, tinggal action di lapangan. Coba di daerah ini yang menjadi tanya-tanya besar sehingga banyak pertanyaan yang muncul dari masyarakat. Saya kan nggak melihat data real yang terakhir, tapi dugaan saya belum dicairkan semuanya. Walaupun sudah ada. Idealnya sampai hari ini itu sudah dicairkan, sudah dicairkan, agar terjadi perputaran uang di dalam masyarakat. Nanti bisa kita cek, jangan salah saya ngomong, kita cek aja datanya, benar nggak? Karena uang ini kan semuanya kan di pusat nih, uang APBN semuanya, walaupun mekanisme APBA, APBK, APBDes kan uang negara semuanya. Rupiah. Oke Pak Abri. Ini yang terakhir barangkali saya ingin mendengar dari Paris singkat, apa langkah yang mesti diambil oleh pemerintah daerah khususnya untuk mengantisipasi meminimalkan angka kemiskinan ini gara-gara ketidak berjalannya ekonomi di Aceh. Action dan action. Ya. Program pemulihan ekonomi nasional. Ya. Otomatis kan daerah, provinsi, kabupaten, termasuk desa. Jadi segera realisasi anggaran, baik dari mekanisme APBN, mekanisme APBA, mekanisme APBK maupun mekanisme APBDes. Jangan ditunda lagi. Kalau ditunda ini berbahaya karena uang daya beli masyarakat. Berarti ini ada pada banyak harus ada dokumen dari DPR sendiri. Pasti. Gini dia, negara ini kan bukan saja eksekutif, ada legislatif, bahkan ada yudikatif. Yudikatif itu aparat penegak hukum, APH, jaksa, hakim, polisi dan semuanya itu kan aparat penegak hukum. Nah, kalau kita lihat dalam konteks Aceh ini sekarang kan ada sedikit, ini maaf nih lah, mungkin agak sedikit miskomunikasi lah antara eksekutif dengan legislatif, karena itu harus akur lah. Kalau nggak akur nggak akan bagus. Nggak akan bagus Aceh ini ya. Di seluruh dunia begitu. Saya pernah di Jepang. Di Jepang ketika ribut dengan legislatif juga nggak jalan. Jadi harus akur dia. Eksekutif ini kan masing-masing ego masing-masing. Eksekutif mengatakan aku yang paling hebat, legislatif aku yang hebat. APH, yudikatif juga aku yang paling hebat bisa nangkap orang. Jadi kan apakah ini karena ekonomi juga? Pasti. Pasti. Karena begini nih, ini kan bicara manajemen pemerintahan. Di satu sudut tadi bicara ekonomi. Dia sering bersinergi dia. Karena umumnya uang yang ada di masyarakat itu adalah uang negara. Jadi kalau begitu macet uang negara, macetlah semuanya. Karena orang disuruh PSSB, disuruh lockdown, berarti kan nggak ada kegiatan ekonomi. Kalau tidak disuntik oleh negara, yang baik mekanisme APBN, jadi otomatis lembaga-lembaga keuangan seperti koperasi perbankan ini juga akan berbahaya. Pasti. Dia kan berdampak semuanya. Berdampak kalau tidak cepat dilakukan action oleh pemerintah pusat, daerah, kabupaten sampai ke desa. Kalau jangan ditunda-tunda, karena ini kan menyangkut dengan waktu. Ini sudah bulan 9. Sebentar lagi 10, 11, 12 tutup anggaran. Jadi biasanya di kita ini kan realisasi anggaran kan bulan 11, bulan 12. Jangankan untuk proyek Covid, untuk anggaran infrastruktur aja kadang-kadang bulan 11 ini udah hujan. Kapan dibuat? Hancurlah semua proyek itu. Sedangkan infrastruktur itu juga untuk tenaga kerja. Pasti. Jadi sekarang tenaga kerja juga nggak bisa bekerja. Pekerjaan juga tidak ada. Betul. Lalu akan berdampak kepada ini apa yang harus dilakukan? Action lah. Karena kan sudah diatur semuanya. APBN sudah ada programnya, APBA sudah action. Jangan Bapak nggak melihat secara politis bahwa pekerjaan di Aceh juga hari ini kurang bisa dilakukan karena ketidakharmonisan tadi. Udah saya bilang tadi, persis.
Karena itu harus harmonis, tidak bisa eksekutif jangan menganggap diri paling hebat, legislatif juga, karena itu harus ada komunikasi politik. Komunikasi politik menjadi penting. Kalau nggak akan jalan pembangunan di Aceh. Itu boleh dicatat. Itu dia, ya? Nah, yang rugi siapa? Masyarakat 5,5 juta rakyat Aceh, pasti itu. Karena itu jangan ego masing-masing. Ini kan masing-masing ego. Aku yang paling hebat, aku yang paling hebat, aku yang paling hebat. Akhirnya beginilah konteks Aceh dalam. Oke, pemirsa, ini menarik sekali apa yang kita bahas ini tentang ekonomi Aceh hari ini dengan Bapak Dr. Abri SA MSc. Tapi belum kita tutup, ini masih ada lagi pertanyaannya, bahwa hari ini kita ingin tahu dari Pak Abri ini bahwa apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah secara lokal dan apa yang mesti dilakukan oleh DPR Aceh dalam rangka untuk melindungi masyarakat dari sisi keruntuhan ekonomi. Boleh. Gini. Harmonis saja. Itu kata penting, kata kuncinya. Eksekutif kan orang melakukan eksekusi semua anggaran. DPR juga punya tupoksi dia. Yang pertama tupoksi legislasi, yang kedua budgeting, yang ketiga adalah pengawasan. Karena ini harus saling menghargai antar lembaga. Itu kuncinya. Kalau tidak menghormati antar lembaga, ini kan terjadi miskomunikasi. Kalau sudah jadi miskomunikasi kan nanti kan benturan ya. Kalau sudah benturan kan jadi nggak bagus semuanya. Inilah yang sedang terjadi menurut saya di Aceh. Karena itu komunikasi politik itu menjadi penting. Anggaran itu ada anggaran politik, ada politik anggaran. Jadi dalam APBN, APBA, APBK sampai APBDes itu ada anggaran politik, ada politik anggaran di situ. Kalau bicara anggaran, ada politik anggaran. Kita balik jadi anggaran politik sedikit. Jadi ada hak masing-masing. Udah. Kenapa dia? Jadi kenapa harus berantuk ya? Kenapa harus berbeda ya? Sebenarnya nggak boleh berantuk dia. Ada hak masing-masing. Udah atur saja sehingga kan jadi bagus kan roda pemerintahan. Jadi gini, banyak orang di umumnya masyarakat tidak memahami apa itu eksekutif, apa itu legislatif, dan apa itu yudikatif. Legislatif juga punya hak, punya tupoksi dia. Eksekutif juga punya tupoksi. Karena itu sebagai top manajemen di Aceh ini, kalau sekarang ya PLT harus melakukan komunikasi. Kalau Pak Anwar tadi berulang kali mengatakan tentang DPR, saya menyebutkan ujung tombak di DPR itu sebenarnya yang menjembatani ini, yang menjembatani eksekutif itu kan ada sekwan. Sekwan lemah berarti ini tidak bisa mengkomunikasikan apa yang dikehendaki oleh eksekutif. Oleh Dewan dan oleh eksekutif. Benar, itu kan sekwan itu harus kuat. Dia menjembatani semua apa-apa yang diinginkan oleh eksekutif ke Dewan. Kemudian Dewan mengkomunikasi apa yang diinginkan oleh DPR ke eksekutif sehingga ketemu. Ini kan lemah di sekwan menurut saya. Ini maaf ini saya sebutkan karena ini penting ini. Kok bisa begini Aceh ini? Jadi sekwan ini harus kuat, memang harus disebut Pak Abri. Kalau tidak, kalau orang ini yang berdampak kepada ekonomi tadi. Betul. Harus kan ini kan macet komunikasi sebenarnya. Komunikasi politik macet. Siapa yang menjembatani komunikasi politik eksekutif dan legislatif Aceh? Itulah sekwan. Sekwan kan perpanjangan eksekutif yang ada di DPR. Kalau DPR itu kan lembaga politis itu. DPR itu ada partainya. Masing-masing partai. Kalau bagus di komunikasi, ginilah bagus bagi-bagi udah selesai itu. Bagi-bagi artinya bukan uang negara ini harus dipertanggungjawabkan, bukan sekadar ngambil, ada mekanismenya. Kalau salah nanti akan ada temuan dari inspektorat pertama. Kalau uang APBN itu ada Irjen. Kalau di daerah Bawasda inspektorat lah. Kemudian ada pengawasan yang eksternal nanti ada BPK yang walaupun normatif. Kemudian ada pengawasan yang sifatnya mendadak dan sifatnya investigatif. Itu KPK itu. Kalau udah masuk KPK udah capek kita. Karena itu komunikasi ini menjadi penting ini. Inilah yang sedang terjadi di Aceh. Ada nggak ekspektasi Bapak untuk masyarakat? Kalau memang dijalankan ya pasti ada lah. Pasti akan membantu ekonomi masyarakat. Yang menurut saya beginilah. Ini kan sudah berlangsung semua. Sudah terjadi. Saya pikir yang sudah dianggarkan itu di action saja. Nggak ekspektasi untuk harapan Bapak ke masyarakat apa yang harus dilakukan sekarang dengan kondisi yang seperti ini? Ya action. Lakukan realisasi anggaran yang sudah dianggarkan. Dana COVID yang sudah ada saya ingat, lupa saya. Ada yang mengatakan 2,4 triliun, ada yang 2,3. 2,3. Realisasi segera.
Ya. Jangan ditahan lagi. Jangan ditahan lagi, jangan semua untuk masker. Kini kalau ingat masker, ingat Covid, ingat masker kan kayak gitu. Ingat Kalau ingat Covid, ingat Allah, pakai masker. Pakai Itu masker. yang betul. Ya. Bukan ingat masker. Bukan ingat masker. Oke, demikian pemirsa. Ini udah Rik dengan dengan yang kita bahas hari ini dengan Pak Abri. Demikian Pak Abri, kita nggak ambil kesimpulan biar masyarakat yang mendengar mengambil kesimpulan masing-masing. Boleh, Ya, bagus. supaya ada keadilan di situ nanti ya. Jadi masing-masing kita nggak usah memeras bagaimana harus diambil kesimpulannya. Jadi terima kasih atas perhatian masyarakat. Terima kasih Pak Abri sudah hadir di tempat kami di program acehbaik.com. Terima kasih Pak Abri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.